Hai, perkenalkan nama saya Angelina Gabriela Francisca dengan NIM 21101069. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang tes intelijensi Stanford Binet. Nah, sebelum itu, apa sih tes intelijensi Stanford Binet itu? Jadi tes Binet sendiri adalah alat tes intelijensi pertama yang dimulai pada tahun 1900-an. Alat tes ini memerlukan sebuah kotak yang berisi mainan khusus dan 2 buah buku yang berisi kartu-kartu dan sebuah catatan untuk mencatat reaksi anak. Alat tes ini digunakan untuk anak-anak sampai dewasa dengan perbedaan pada tingkat kesulitan dan kesukaran pertanyaan yang diberikan. Alat tes ini juga bisa digunakan untuk anak-anak yang ingin masuk SD, SMP, SMA, maupun dalam tes psikotes, tes Binet juga dapat diberikan. Nah, tes Stanford Binet tidak bisa lepas juga dari nama seorang psikolog Prancis yang bernama Alfred Binet, yang merupakan pencipta tes IQ yang praktis pertama kali. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang diberikan menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik dan fisik. Dan dalam melakukan tugasnya ini, Binet bekerja sama dengan ahli psikologi Prancis Theodore Simon yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon yang pertamanya. Skala ini dikenal sebagai skala 1905. Tes Stanford Binet memiliki 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Tingkat kesulitan ditentukan secara empiris dengan menyelenggarakan tes pada 50 anak normal berusia 3-11 tahun dan pada sejumlah anak terbelakang mental dan orang dewasa. Ternyata tes Binet juga telah melakukan revisi sebanyak 5 kali, dan yang pertama kali adalah pada tahun 1908. Pada tahun 1908, skala kedua jumlah tes ditingkatkan, jumlah tes yang tidak memuaskan dari skala terdahulu dihapus, dan semua tes dikelompokkan dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3 tahun sampai 13 tahun. Dengan demikian, pada level 3 tahun ditempatkan semua tes yang sudah dilalui dan berhasil dikerjakan oleh 80-90% anak-anak normal berusia 3 tahun. Pada level 4 tahun, semua tes yang dilalui anak normal 4 tahun dan seterusnya sampai usia 13 tahun. Usia anak pada seluruh tes bisa dirumuskan sebagai tingkatan mental yang berhubungan dengan usia anak-anak normal dan kinerjanya ia samakan. Revisi yang kedua yaitu pada tahun 1911, ini adalah mulai menggunakan MA. Sistem scoringnya tetap sama dengan memberi bobot 0 sampai 2 untuk tiap-tiap soal. Yang ketiga adalah revisi 1916. Setelah dipakai setelah 5 tahun, dilakukan revisi lagi setelah Binet meninggal pada 18 Oktober 1911. Revisi 1916 revisi yang paling terkenal yang dilakukan di Universitas Stanford sehingga sering disebut Stanford Binet Test yang dilakukan oleh Lewis Terman dan kawan-kawan. Yang dirubah adalah item-itemnya ditambah 1/3 yang baru. Tes lalu dialih bahasa dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris. Sudah dimulai dengan metode-metode cermat karena dikembangkan aspek psikologi secara cermat. Revisi yang keempat itu revisi 1937. Revisi tahun 1937 dilakukan oleh Terman dan Merrill dengan yang pertama menempatkan satu item dalam kelompok tertentu berdasarkan proses tes yang dijawab. Yang kedua, hasil tes Binet banyak mengukur kemampuan verbal. Yang ketiga, pada skala 37 diciptakan tes yang paralel antara lain bentuk L dan bentuk M. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi familiar item-item tes tersebut. Jumlah masing-masing bentuk adalah 129, termasuk item pengganti, mulai ada dewasa rata-rata, dewasa superior 1, dan dewasa superior 2, mulai umur 2 tahun, karena sebelum 2 tahun anak cepat berubah. Revisi tahun 1960 merupakan revisi terakhir hingga sekarang. Perubahan materi yang nampak digabung menjadi satu antara form L dan M. Item-item dalam tes Binet dari L dan M dapat digunakan dengan baik atau praktis dan objektif. Ciri-ciri revisi 1960 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersoalkan bentuk L dan M. Prosedur ini dilakukan dengan cara menghindari pengulangan item-item yang digunakan dengan mengamati jumlah item pada setiap usia. Dan yang kedua adalah digunakan bentuk-bentuk alternatif yang lebih sedikit dibandingkan skala 1937. Yang selanjutnya adalah teori
Apa sih yang mendasari tes Binet ini sebenarnya? Jadi teori yang mendasari Alfred Binet dan Theodor Sayman mencetuskan tes intelijensi karena mereka mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Alfred Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental MA dan usia kronologis atau CA. Menurut Binet, intelijensi anak akan terus bertambah sampai umur 15. Di atas umur 15 yang bertambah hanyalah pengetahuannya saja. Selanjutnya adalah fungsi alat tes dan aspek apa saja yang dinilai. Tes Binet dengan skala Stanford-Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak, 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, serta sebuah catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban serta skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Pengelompokan tes-tes dalam skala Stanford-Binet dilakukan menurut berbagai level usia, dimulai dari 2 tahun sampai dengan usia dewasa. Meski begitu, dari masing-masing tes yang berisi soal-soal tersebut memiliki taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda untuk setiap level usianya. Skala Stanford-Binet dikenakan secara individual dan pemberi tes memberikan soal-soalnya secara lisan. Meski begitu, skala ini tidak cocok untuk dikenakan pada orang dewasa, sekalipun terdapat level usia dewasa dalam tesnya. Hal ini karena level tersebut merupakan level intelektual dan hanya dimaksudkan sebagai batas-batas dalam usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Skala Stanford-Binet versi terbaru diterbitkan pada tahun 1986. Konsep intelijensi dikelompokkan menjadi 4 tipe penelaran dalam revisi terakhir ini dan masing-masing diwakili oleh beberapa tes. Selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek fisiologi seperti tes koordinasi antara penglihatan dengan pergerakan kepala, tes mengenai pegangan tangan membawa suatu benda lalu dimasukkan ke dalam mulut, tes membedakan objek yang dimakan dan tidak dimakan, kemampuan untuk mengikuti instruksi-instruksi yang sederhana dalam bentuk gambar, membandingkan panjang garis, tes pengulang 3 angka, kemampuan untuk membuat kalimat dengan kata-kata abstrak, dan menyebut nama-nama benda dalam bentuk gambar. Tes-tes ini dirancang sehingga mencakup rentang fungsi-fungsi yang luas yang dianggap Binet sebagai komponen hakiki intelijensi. Meskipun termasuk di sini tes-tes indrawi dan persepsi proporsional muatan verbal sebenarnya jauh lebih baik dan banyak ditemukan pada skala ini ketimbang pada rangkaian tes-tes lain waktu itu. Dan yang terakhir adalah administrasi tes. Dalam melakukan dan memberikan tes Binet, ada beberapa prosedur dan administrasi yang harus dilakukan. Prosedur dan administrasi ini harus diperhatikan dengan seksama bagi seorang tester agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi prosedur dan pengadministrasian tes Binet sangat mempengaruhi validitas hasil tes. Sedikit saja hal-hal yang menyimpang dari prosedur baku yang telah ditetapkan akan mempengaruhi hasil yang signifikan. Berikut prosedur urutan administrasi tes Binet yang benar. Yang pertama adalah prolog, termasuknya adalah perkenanan, ucapkan terima kasih sebagai pembukaan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis, menjelaskan prosedur pemeriksaan, menjelaskan tentang alat yang akan digunakan, prosedur izin ke belakang, menanyakan kesiapan testi dan etika hasil. Yang kedua adalah mengecek alat-alat yang akan digunakan. Yang ketiga, melaksanakan tes Binet. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan awal tes Binet. Yang pertama adalah menentukan umur kronologis anak atau CA, dan yang kedua adalah tes dimulai pada titik di mana anak mempunyai kemungkinan untuk berhasil akan tetapi dengan usaha. Ketiga, pada umumnya tes Binet dimulai setengah tahun atau 1 tahun di bawah umur kronologis anak. Dan yang keempat, menentukan tingkat umur basal dan selling. Umur basal adalah jika seorang testi dapat menjawab seluruh item pada suatu subtes. Dan umur selling adalah jika seorang testi tidak dapat menjawab seluruh item pada suatu subtes. Dan administrasi tes selanjutnya atau yang keempat adalah melakukan scoring tes Binet. Dengan yang pertama menentukan umur anak, dan yang kedua adalah
memindah kredit tiap-tiap subtes ke tabel. Dan yang terakhir adalah membuat laporan. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.